Hari ini seru sekali karena banyak informasi unik dan juga informasi yang tentunya juga biasanya Anda melihat satu sisi tapi ini sisi lain akan kita buka. Dan yang pertama kita akan memberikan informasi mengenai sesuatu yang saya baca dan ini unik sekali. Nih yang pertama nih, ini berita dari Amerika. Nick Wallenda, seorang pria Amerika mencoba berjalan di atas tali menyeberangi Grand Canyon pada tanggal 23 Juli 2013 malam. Dan ini bukan aksi pertamanya, karena sebelumnya dia juga pernah menyeberangi air terjun Niagara hanya dengan seutas tali pada bulan Juni 2012. Dan akhirnya Wallenda terbukti berhasil melakukan aksi berani tersebut. Tepuk tangan buat Wallenda. Dia mampu menyeberangi Grand Canyon, jauh tuh, tebing. Air terjun jauh ya, tapi sebenarnya dia masih kalah dengan orang Indonesia. Orang Indonesia mampu menyeberangi negara hanya dengan 1 week. Hah? Lihat aja Gayus. Iya. Pakai 1 week doang udah kemana-mana tuh. Negara itu hebatnya. Sebenarnya dia nyeberangin itu pakai tali, itu bukan mau atraksi. Daripada muternya jauh. Dia nyebrang ya. Tapi itu sebuah usaha yang luar biasa. Nah sekarang ini saya udah kebanyakan baca berita, saya minta teman-teman saya dari Mayon Music untuk membacakan berita berikutnya. Untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-102 tahun. Yeah, 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 yeah. Nenek Dorothy Kester asal Idaho melakukan base jumping dengan melompat ke Snake River Canyon. Lebih jelasnya, seorang nenek-nenek usianya 102 tahun, tadi gitu kan? Umurnya 102 tahun, Dorothy Kester ini rela melakukan base jumping ke Snake River Canyon dalam rangka untuk merayakan ulang tahun yang sebanyak itu umurnya gitu ya. Soalnya dia tadinya mau ini bungee jumping, tapi dia minder sama orang Indonesia. Kalau dia bungee jumping, Indonesia udah dilakukan rutin. Biasanya bungee jumping itu ada di Indonesia setiap malam minggu. Itu banci-banci pada jumping ke sungai itu kalau lagi lagi razia. Itu bungee jumping semua. Gua nggak mau bikin gitu deh. Kamtip. Bungee jumping Pak, beda. Oke, berikutnya berita berikutnya lagi, silakan. 40 anjing ikut kompetisi selancar tahunan diadakan di California. Yeah, yeah. Baru 40 anjing ikut selancar aja jadi berita yang luar biasa di California. Tapi di Indonesia ada 45 ayam ikut selancar. Bener, bener. 45 ayam ikut selancar bareng Ahmad Fatona. Oh. Ada lagi beritanya, ayo lagi. Sudarsan Gautam, pria tanpa tangan asal Nepal, berhasil mencapai puncak Gunung Everest. Wah. Ini keren ini. Motivating ya, tanpa tangan aja sampai ke Gunung Everest. Jadi maksudnya asal ada tekad pasti bisa sampai ke tujuan. Tapi sebenarnya kalau dia ke Indonesia minder lagi. Bener. Ini kan Gunung Everest salah satu keajaiban dunia. Bicara soal keajaiban dunia, sebenarnya Indonesia itu punya hal-hal yang bisa menandingi keajaiban tersebut. Silakan Hesti. Hesti punya banyak informasi mengenai keajaiban ini. Iya, kalau kita kenal soal keajaiban dunia, yang pertama mungkin sering kita dengar yaitu tembok besar Cina. Ada versusnya di Indonesia, yaitu Benteng Keraton Wolio Buton. Nah, tembok ini dibangun untuk pertahanan dinasti Cina dari serangan Mongol. Pada dasarnya, tembok besar Cina adalah sebuah benteng yang disusun dan disatukan dari sekumpulan benteng-benteng. Jadi sebelumnya sudah ada ya. Sedangkan Benteng Keraton Wolio adalah benteng yang terletak di kota Bau-Bau, wilayah eks Kesultanan Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan benteng ini memiliki tembok panjang dan mengelilingi perkampungan adat asli Buton dengan luas kurang lebih 22 hektar. Luas juga kan? Panjang juga. Berikutnya yaitu Petra versus Goa Gajah. Nah, Petra merupakan kota yang didirikan dengan memahat dinding patung yang terletak di Jordania.
Di Petra terdapat gerbang utama kota Petra yang terkenal yaitu The Treasury yang berupa pilar-pilar besar yang langsung dipahat dan diukir dari bukit berbatu cadas. Sedangkan kalau Gua Gajah merupakan gua buatan yang dipahatkan dalam bagian tebing batu padat keras. Pada mulut gua itu terdapat pahatan mulut raksasa. Wah, agak mistis ya. Berikutnya yaitu patung Kristus Penebus versus patung Garuda Wisnu Kencana. Nah, patung Kristus Penebus terletak di puncak Gunung Corcovado. Patung ini merupakan patung Yesus Kristus dengan gaya arsitektur Art Deco terbesar. Sedangkan patung Garuda Wisnu Kencana berlokasi di Jimbaran, Bali. Rencananya patung ini akan dibuat menjadi patung berukuran raksasa Dewa Wisnu yang sedang menunggangi tunggangannya. Dan kini beberapa patung telah menjadi salah satu objek wisata di Bali. Iya, tepuk tangan untuk keajaiban Indonesia yang gak kalah. Nanti kita akan sambung lagi keajaiban-keajaiban tersebut. Dan ditambah bahwa di episode ini kita akan ketemu dengan menteri yang paling cool yang pernah ada di Indonesia. Ya, maka jangan kemana-mana, tetap di sini di Tuna Show. Kita akan lanjutkan untuk mengekspos keajaiban-keajaiban yang berada di dunia ini, yang tentunya juga kita akan sinkroniskan dengan apa yang kita miliki di sini. Mungkin bisa disambung Hesti yang berikutnya Ya, dari mana itu? Berikutnya yaitu Colosseum versus Gelora Bung Karno. Wah. Colosseum adalah bangunan teater terbuka berbentuk elips di pusat kota Roma, Italia. Bangunan terbesar di zaman Romawi ini mampu menampung 50.000 penonton. Biasanya digunakan sebagai kontes gladiator pada zamannya. Iya. Sedangkan kalau Stadion Gelora Bung Karno ini termasuk dalam kompleks stadion olahraga, gelanggang olahraga Bung Karno. Dan dia merupakan salah satu stadion yang untuk pertandingan internasional khususnya sepak bola. Iya, benar sekali. Dan ketika dibangun, Stadion Gelora Bung Karno merupakan stadion terbesar di Asia Tenggara saat itu saat ya. itu. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Gelora Bung Karno. Terus yang berikutnya adalah? Berikutnya yaitu Taj Mahal versus Masjid Baitur Rahman. Kalau kita lihat Taj Mahal itu adalah makam Mumtaz Mahal, permaisuri Raja Mughal Shah Jahan yang meninggal di usia muda. Bangunan megah berarsitektur Islam ini terletak di Agra, India. Dan juga kalau misalnya kita lihat Masjid Baitur Rahman, ini adalah masjid yang terletak di Banda Aceh. Ketika gelombang tsunami menghantam, masjid ini masih tegar untuk berdiri. Dan pada saat itu masjid ini termasuk masjid yang termegah di Asia Tenggara. Benar sekali. Nah, ini adalah beberapa peninggalan yang tentunya harus kita hargai dan tentunya juga perlu juga kita meng-create sesuatu yang lebih besar lagi untuk bisa diingat untuk anak cucu nanti.